ataupun suaminya ataupun mahramnya yang mendidiknya. Jadi perempuan itu kewajibannya tetap, maksudnya perempuan itu wajib menuntut ilmu juga, tapi kewajibannya tidak sewajib laki-laki. Karena tadi apa? Laki-laki itu lebih bebas keluar kemana-mana, sedangkan perempuan itu harus dengan mahram. Ya, kayak gitu berkaitan tentang menuntut ilmu. Kemudian fardhatun ala kulli muslim. Yang maksud dalam ilmu itu ilmu apa saja yang fardhah, ilmu yang diwajibkan. Yang pertama, ilmu yang diwajibkan bagi setiap muslim itu ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang pertama kali, yang fardu ain itu adalah yang setiap orang itu wajib memiliki ilmu itu. Pertama, ilmu yang harus dimiliki seorang adalah ilmu tentang tauhid. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harus tahu tentang tauhid dan bahaya-bahaya kalau meninggalkan tauhid, ataupun yang bahaya-bahaya tentang syirik, kebalikan dari tauhid. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang memang sedang dilaksanakan sekarang ini. Contoh salat tadi kita harus wajib rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, pembatal salat ataupun hal-hal yang lainnya. Begitu pula seorang yang akan berhaji. Kalau mau berhaji itu berarti sudah fardu ain, dia mau berhaji tapi harus memiliki ilmunya. Tapi kalau belum berhaji itu berarti masih fardu kifayah, yaitu masih fardu kifayah. Nah, kemudian ada fardu kifayah, ya, contohnya seperti ilmu-ilmu yang contohnya mensolatkan jenazah, ataupun hal-hal yang lainnya yang memang sebagian orang saja yang mempelajarinya. Dan di antara ilmu yang fardu ain yang diwajibkan kepada kita saat ini adalah ilmu tata cara mendidik. Ya, berarti ilmu yang sekarang ini kita butuhkan adalah ilmu tata cara mendidik. Berarti kita itu sudah wajib tahu bagaimana tata cara mendidik yang baik, tujuan pendidikan itu seperti apa. Apalagi kita mendidik dengan Al-Quran ataupun mengajarkan agama. Mengajarkan agama itu urusannya akhirat, urusannya sesuatu yang berat, dan urusan akhirat ini harus ditimbang dari berbagai macam sisi dan harus memiliki ilmu di situ. Ya, adapun ilmu kemudian setelah ilmu yang fardu ain, yang fardu kifayah, kemudian setelah itu para ulama menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang mubah, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang dunia, olahraga, kedokteran, ataupun kimia, matematika, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu berkaitan dengan menuntut ilmu. Kemudian apa itu ilmu? Begitu ilmu. Di antara manhaj anak dalam mengajar itu biasanya mendefinisikan dulu kalimat per kalimat. Kadang beberapa definisi dulu. Ilmu itu apa? Ilmu cara bahasa adalah al-ma'rifah ataupun al-fahm. Ilmu cara bahasa adalah mengetahui ataupun paham. Adapun ilmu secara istilah itu apa? Yang disebut para ulama, ada yang masyhur adalah idrakus syai' ala haqiqatihi, idrakan jaziman. Idrakus syai' ala haqiqatihi, idrakan jaziman. Ini ilmu itu adalah mengetahui suatu hakikat dengan sebenar-benarnya. Mengetahui suatu hakikat dengan sebenar-benarnya. Jadi pada asalnya ilmu itu adalah tahu kebenaran, sesuatu yang terang, yang jelas. Pada asalnya itu. Walaupun nanti ada ilmu-ilmu yang salah ataupun ilmu-ilmu yang keliru, ilmu-ilmu yang memang tidak dapat di situ dicontoh ataupun tidak dapat diamalkan. Ini pada asalnya ilmu itu adalah idrakus syai' ala haqiqatihi, idrakan jaziman, mengetahui segala sesuatu itu dengan benar-benar keilmuannya. Berarti ilmu itu adalah sesuatu yang yakin. Ilmu itu tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang mengetahui syubhat. Baik syubhat itu yang kecil ataupun yang besar itu akan diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu akan teguh hatinya dalam berbagai hal, dalam berbagai perkara, dalam berbagai menghadapi syubhat yang kecil maupun besar. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang masyhur juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah dia dalam menuntut
ilmu, maka Allah akan mempermudah dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian man salaka itu menempuh jalan. Menempuh jalan itu seperti apa? Jalan itu jalan apa yang ditempuh? Ya, para ulama menafsirkan man salaka itu ada dua. Yang pertama salak, jalan tata cara menempuh ilmu itu adalah dengan rihlah, dengan jalan itu dengan yang benar-benar hakikatnya jalan. Ya misalkan Anda dari Cipanas ke BBS itu jalan, baik itu jalan dengan kaki, baik dengan motor, baik dengan mobil ataupun apapun itu jalan untuk menuntut ilmu. Ya, santri-santri dari tempatnya dari Bogor, dari Sumatera datang ke sini itu salak, itu benar-benar hakikatnya jalan. Ya. Kemudian makna salaka yang kedua adalah dengan memahami, sudah duduk di hadapan gurunya, cara yang supaya saat itu mendapatkan ilmu adalah dengan memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi man salaka, makna yang pertama adalah dengan benar-benar jalan, yang kedua adalah dengan menuntut ilmunya dengan cara memahami apa yang disampaikan gurunya. Kata Bismillah ini, man sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah orang itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik hadis ataupun Al-Qur'an, itu bukan hanya diyakini ataupun bukan hanya dipahami dengan pikiran saja, bukan hanya dipahami dengan kecerdasan saja, tapi hadis seperti ini dipahami dengan keimanan. Ya, karena kalau orang sudah duduk di majelis ilmu meyakini bahwa ilmu itu akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan didapatkan oleh dirinya hanyalah ketenangan. Kemudian dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Makanya hadis-hadis itu dipahami dan diyakini oleh keimanan, sehingga seorang itu akan selalu merasa tenang. Dia selalu merasa tenang hidupnya akan selalu merasa mudah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan permudah dia dalam menuntut ilmu. Yang para menuntut ilmu itu duduk saja, dia itu sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mendoakannya. Ya, kemudian dosa-dosanya dihapuskan sebanyak buih di lautan. Ini makanya hadis-hadis yang perlu diyakini oleh keimanan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya adalah dari sisi tadi dari ilmunya. Kemudian kita dari sisi apa? Talaba itu artinya maknanya apa? Talaba itu meminta, ya. Pada asalnya itu meminta, talaba itu. Kalau meminta berarti kita meminta itu kepada siapa? Kepada orang yang lebih kuat, kepada sesuatu yang lebih kuat. Berarti kalau kita meminta, kita minjem, berarti kita tidak punya. Kalau tidak punya berarti kita itu lemah. Nah, jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu dia harus merasa lemah, harus merasa butuh. Yang pertama adalah merasa lemah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta ilmu itu yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku meminta ilmu. Itu yang pertama. Dan ini adalah di antara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ilmu itu pada asalnya adalah kepada Allah, karena kita adalah hamba Allah dan kita itu lemah dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya meminta ilmu kepada siapa? Kepada guru. Berarti kalau meminta kepada guru berarti kita itu lemah, seorang murid itu lemah di hadapan gurunya yang kuat, yang memiliki kekuatan, yang bisa memberikan ilmu. Makanya seorang murid ataupun penuntut ilmu itu harus merendahkan diri di hadapan gurunya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana para ulama menuntut ilmu kepada guru-guru mereka. Baik, makanya di situ nanti ada terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita itu menuntut ilmu sesuai dengan adab syar'i. Begitu pula tadi dengan guru ada terhadap guru. Itu sedikit berkaitan tentang ilmu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pembahasan inti. Ini adalah materi kuliah sebenarnya yang jelaskan, mungkin nanti kita sambil diskusi hal yang lainnya. Ya, pengertian tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Seorang guru ataupun seorang pendidik itu harus tahu makna pendidikan. Ini, ya, pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada
kebudayaan. Jadi pendidikan itu pada asalnya adalah usaha manusia. Ya, kalau misalkan berarti kalau usaha manusia pada asalnya binatang itu tidak perlu pendidikan, makhluk-makhluk lain itu tidak perlu pendidikan. Jadi di sini adalah definisinya adalah manusia. Ya, jadi orang yang terdidik itu adalah manusia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk siapa? Yang untuk manusia, untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik. Jadi pada asal pendidikan itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Baik itu secara jasmani itu baik secara fisik, bagaimana pertumbuhan seorang anak, maupun rohani. Ya, maupun rohani itu berkaitan bisa dengan agama ataupun dengan akhlaknya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Dan ditambah lagi apa? Ya, kalau kita dalam Islam ditambah lagi dengan sesuai dalam nilai-nilai yang ada dalam Islam, masyarakat dan kebudayaan. Kalau dalam Islam berarti kita Islam dulu sesuai dengan dalam Islam ataupun dalam agama, masyarakat dan kebudayaan. Baik. Dari sisi kita lihat ini adalah pengertiannya dan beberapa definisi lain dalam pendidikan. Ini adalah hal-hal yang bagus juga. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional. Di sini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya, manusia itu akan kualitasnya akan terjaga ataupun kualitasnya akan naik itu dengan pendidikan. Seseorang yang ilmunya akan bertambah itu dengan pendidikan. Begitu pula penghasilannya akan banyak ataupun baik pula itu dengan pendidikan. Ya, ataupun hal-hal yang lainnya yang akan meningkatkan akhlak juga akan baik dengan pendidikan. Definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya mewujudkan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek dan tubuh anak. Tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar memajukan kesempurnaan kehidupan dan penghidupan anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Jadi ini berkaitan, pendidikan itu berkaitan dengan budi pekerti. Ya, budi pekerti itu berkaitan dengan kekuatan batin. Kekuatan batin itu kalau dalam Islam itu apa? Suatu yang berkaitan dengan tauhid, suatu berkaitan dengan agama, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan karakter, kalau karakter itu berkaitan dengan diri sendiri, begitu pula dengan bagaimana muamalah dengan manusia yang lainnya. Ya, pikiran dengan intelek, dan ini semuanya tidak bisa dipisahkan. Jadi pendidikan itu mencakup ini semuanya. Definisi lain. Definisi pendidikan menurut GBHN tahun 1973. GBHN itu adalah singkatan dari garis-garis besar haluan Indonesia. Haluan negara. GBHN itu garis-garis besar haluan negara. Pendidikan hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Ya, berlangsung seumur hidup. Ya, menuntut ilmu itu dari mulai sejak kandungan sampai meninggal. Ya, walaupun riwayat hadis ini tidak ada ya riwayatnya, tapi kita bisa juga mendapatkan faedah dari kalimat ini. Ada perkataan ini bukan hadis. Kalimatnya seperti apa? Menuntut ilmu itu minal lahdi, bahwa ini adalah bukan hadis, tapi kita bisa mendapatkan faedah dari sini. Ya, karena para ulama berpendapat kalau misalkan dari kandungan, bagaimana seorang itu belajar? Di kandungan itu sudah tidur saja. Di kandungan itu sudah tidak sadar. Ya, bayi itu sudah tidak sadar juga. Ya, tidak baik. Ya, karena tapi kita bisa mendapatkan faedah dari sini bahwa menuntut ilmu itu sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan berarti siapa yang belajar? Ibunya, bapaknya. Ketika lahir, siapa yang belajar? Anaknya, dirinya sendiri. Ya, dan menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat, karena menuntut ilmu itu sampai mati. Ya, para ulama karena saking seringnya mereka menuntut ilmu, mereka berada di atas ilmu,
meninggalnya itu ketika kajian, meninggalnya itu ketika menuntut ilmu, meninggalnya ketika menjelaskan ilmu, meninggalnya ketika menjelaskan hadis. Ya, sebagaimana seorang itu akan meninggal sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Di sini apa? Usaha sadar, ya usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian ini dalam nasional saja itu sudah kepribadian itu sudah hal yang memang lumrah atau sesuatu yang memang luar biasa dalam nasional saja, mengembangkan kepribadian, apalagi nanti kalau kita membahas dari sisi agama, sisi Islam. Dan pendidikan itu ada di dalam dan di luar sekolah. Ya, pendidikan itu baik itu pendidikan di dalam itu adalah siapa? Adalah di rumah. Ya apa? Di dalam itu di dalam sekolah. Kalau di luar itu berarti di dalam dan di luar sekolah. Kalau di luar sekolah berarti di rumahnya masing-masing ataupun di tempat tinggalnya masing-masing. Ya. Dan sebaik-baik pendidikan itu di mana? Di rumah. Dan siapa? Ya Pak, sebaik-baik pendidik itu siapa? Seorang ibu. Tapi ayah juga harus dapat bagian. Ya, seorang ibu dan ayah itu harus mendapatkan bagian dalam pendidikan. Seorang ayah itu jangan egois sehingga anaknya tidak mendapatkan pendidikan dari ayahnya. Jadi jangan sampai madrasatul ula. Ya sudahlah, istri saya kerja saja, sedangkan anaknya tidak mendapatkan pendidikan dari ayahnya. Ini adalah hal yang kurang pas juga. Baik, di sini dari uraian di atas. Sebelum kita di uraian di atas, ini adalah secara nasional, bukan pendidikan secara nasional. Sedangkan sekarang kita bahas pendidikan secara sisi agamanya, sisi syar'inya. Pendidikan, kalau ada beberapa kalimat, beberapa kata yang memang berkaitan dengan pendidikan ini. Yang pertama adalah kata roba yarbu. Ya, bahasa Arabnya roba yarbu. Roba yarbu itu artinya apa? Tumbuh. Ya, roba yarbu, tumbuh. Kemudian yang kedua adalah robia yarba. Robia yarba. Robia yarba artinya berkembang. Kemudian selanjutnya robba yarubbu. Robba yarubbu artinya mengatur, kemudian mengatur, memperbaiki, mendidik, mendidik, kemudian memperbaiki. Ya, makanya makna robba yarubbu, tiba itu kan sesuatu yang berkembang, sesuatu yang bertumbuh kembang. Kemudian Rabba yarubbu, nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb itu maknanya adalah Allah itu Maha mengatur, Allah Maha memperbaiki. Ya, Allah Maha mengatur, menguasai, Maha memperbaiki. Allah itu mendidik hamba-hambanya. Allah itu mengatur seluruh urusan-urusan yang ada dalam ciptaannya ataupun sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Ya, dari sisi bahasa saja, ya berarti apa? Kata masdarnya apa? Murabbi. Murabbi itu seorang pendidik. Yang murabbi seorang pendidiknya. Pendidik yang pertama ataupun pendidik secara mutlak itu siapa? Pendidik secara mutlak itu adalah Ar-Rabb, Rabbuna Jalla Jalaluh. Pendidik secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendidik Adam, Allah yang mendidik para anbiya, Allah yang mendidik kita, Allah yang mendidik seluruh makhluk. Jadi pendidik secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabinya, yang mewahyukan kepada para nabi dan rasulnya untuk mengajarkannya hamba-hamba yang lain, untuk mengajarkan hamba-hamba yang lain. Sehingga pendidikan yang pertama adalah tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang pertama adalah Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para nabi dan rasul. Ya, baru selanjutnya di situ ada para pendidik, ya, ataupun ada para guru-guru yang akan mendidik para murid-muridnya.
Berarti kalau pendidikan itu Allah yang pertama kali, Allah yang secara mutlak mendidik, berarti kita seorang pendidik itu harus yang pertama adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendidikan ini berlangsung sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidik itu harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah pendidik itu harus menguasai ilmu yang dia ajarkan. Yang harus menguasai ilmu yang dia ajarkan. Orang yang mengajarkan fikih berarti dia harus minimalnya tahu apa yang dia ajarkan. Orang yang mengajarkan akidah harus tahu apa yang diajarkan. Mengajarkan matematika harus paham apa yang dia ajarkan. Itu diantara syarat, ya diantara syarat seorang pendidik. Begitu pula pengajar Al-Quran, pengajar tahsin, yaitu harus apa? Berarti harus paham kaidah-kaidah dalam bacaan Al-Quran, kaidah-kaidah dalam tahsin itu seperti apa? Guru bahasa Arab juga, ya ataupun guru-guru yang lainnya harus paham apa yang dia ajarkan. Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan agama. Agama itu apa tadi? Ya, agama itu berkaitan tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Jangan sampai kita ini melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan susah. Ya, jangan sampai kita ini waliyahulillah jembatan Shiratal Mustaqim itu dijelaskan bagaimana sangat licin, ya, sangat lebih licin dari sangat licin, kemudian lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya, jadi seseorang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat neraka dulu. Kenapa seorang yang akan masuk surga itu melihat neraka dulu? Karena dia akan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah kenikmatan. Kenikmatan itu adalah setelah kesukaran. Kata pepatah Arab itu, wa man ladzata illa ba'da ta'ab. Wa man ladzata illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kelelahan. Ya, begitu pula ketika melihat jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian penduduk ke surga melihat neraka di bawahnya, kemudian dia masuk surga, dia tahu bahwa Allah itu memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada dirinya. Karena dia melihat orang-orang yang di bawahnya itu disiksa. Setelah jembatan Shiratal Mustaqim masih ada jembatan yang lainnya, ya Pak. Masih ada qantarah. Setelah orang-orang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, barulah di situ ada qantarah. Yang qantarah itu apa? Di situ ada pembalasan. Misalkan orang mau masuk surga, tapi ternyata ada data, oh si fulan pernah mencuri di rumah saya, ya tidak jadi masuk surganya. Itu hari pembalas. Si fulan pernah apa? Si fulan pernah memukul saya, di situ adalah hari pembalasan. Teman dengan teman, hal-hal sesuatu yang lainnya, semua itu kezaliman dipertanggungjawabkan di sana. Itu pula seorang murid bisa jadi menuntut gurunya. Itu guru saya yang mengajarkan, itu guru saya yang menyesatkan saya. Alhamdulillah. Nah, itu dari sisi tadi pendidikan secara rasional dan secara syar'i. Baik. Selanjutnya dari uraian yang di atas dapat diartikan satu, proses pertumbuhan menyesuaikan dengan lingkungan. Proses pertumbuhan menyesuaikan dengan lingkungan itu mungkin kita akan bahas nanti, pertumbuhan dan perkembangan anak secara khusus. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu lebih banyak dimasuknya ke dalam psikologi pendidikan, ya. Proses pertumbuhan menyesuaikan dengan lingkungan itu sangat berpengaruh bagi si anak. Ya, kalau seandainya seseorang itu ya di lingkungan yang baik, lingkungan yang bagus, keluarga yang bagus, insya Allah akan menjadi anak-anak yang bagus juga. Ya begitu pula kalau ya lingkungan yang buruk, lingkungan yang mabok-mabokan, itu akan minimalnya terkena juga di situ. Ya, seperti contohnya siapa? Ulama, salah satu ulama dari ulama yang memang masyhur, di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu banyak dikritik oleh para ulama, terutama dalam masalah akidahnya, apalagi dalam pembahasan asma wa sifat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi kenapa Imam An-Nawawi itu diterima oleh seluruh kalangan? NU pakai kitabnya Arba'in An-Nawawi, Muhammadiyah pakai Arba'in An-Nawawi, Salafi pakai Arba'in An-Nawawi.
kemudian yang at-tabligh pakai Arba'in an-Nawawi, dan juga at-Tibyan ada di Hamalatul Quran di seluruh kalangan dipakai. Begitu pula Salafi kok pakai, padahal Imam An-Nawawi adalah banyak dikritik dalam masalah akidah. Ya kenapa? Ya karena Pak Imam An-Nawawi rahimahullah taala kata para ulama dimaklumi karena memang Imam An-Nawawi itu di lingkungan orang-orang Asy'ariyah, pemikirannya seperti itu. Tapi memang Imam An-Nawawi pada asalnya adalah orang yang baik, pada asalnya memang adalah orang yang lurus dari sisi akidahnya, bagus dari sisi pembahasannya juga. Ya karena Imam An-Nawawi bergaul dengan orang seperti itu, maka ada hal-hal yang memang ada kekeliruan di situ. Ya tapi Imam An-Nawawi termasuk ulama yang dimaklumi, makanya kita juga banyak digunakan. Kedua adalah bimbingan diberikan kepada anak dalam pertumbuhan. Ketiga, suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak menuju kedewasaan. Selanjutnya, dalam faktor-faktor pendidikan, dalam aktivitas pendidikan ada 6 faktor saling mempengaruhi, dan ini adalah harus dan hal yang wajib diketahui oleh setiap guru. Yang pertama adalah faktor tujuan. Apa itu pendidikan? Tujuannya seperti apa? Anak-anak itu akan dibawa kemana? Ya, anak-anak itu akan diarahkan kemana? Anak-anak itu akan seperti apa? Ini namanya faktor tujuan. Kedua adalah faktor pendidik. Ya, faktor pendidik itu seperti apa? Ya, faktornya apakah seorang pendidik ini bagus atau tidak? Karena kalau seorang pendidik bagus akan berpengaruh juga, seorang anak juga akan bagus. Ya, kalau tujuan bagus akan bagus, anaknya juga. Kalau tujuannya buruk, anak juga akan buruk. Begitu pula pendidik. Kalau pendidiknya bagus, keilmuannya, akhlaknya, adabnya kepada seorang anak, kepada seorang peserta didik, itu akan bagus pula kepada peserta didiknya. Nah, pendidik menurut kodrat adalah orang tua. Ingat, pendidik menurut orang tua adalah orang tua pada asalnya, jadi orang tua. Pendidik menurut jabatan adalah guru. Hubungan pendidik dengan anak mengandung 2 unsur. Satu, unsur kasih sayang. Pendidik itu harus memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya, seperti anak sendiri, seperti sudah ada alaqah kaitan dengan peserta didiknya, dengan santrinya. Unsur kesadaran dan tanggung jawab dari pendidik untuk menentukan perkembangan anak. Dalam kasih sayang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun dalam basmalah itu ada khilaf dalam para ulama, yang pertama atau bukan Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu apa? Bismi Allah. Ya, pada asalnya Asmaul Husna itu bermuara ataupun akarnya dari nama Allah. Nah, Allah menyebutkan setelah namanya adalah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang. Ya, kalau cara bahasa ini Maha Kasih Sayang. Adapun cara yang diterjemahkan kemana adalah dengan nama Allah, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Pengasih dalam Maha Penyayang. Ya, kalau dalam ini kan Ar-Rahman, nama Allah itu termasuk ismun A'zam, ya, nama yang agung. Idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Jika kita berdoa dengan nama Ar-Rahman, akan dijawab doa-doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Jika kita meminta dengan nama Ar-Rahman, dengan namanya ismul A'zam, maka Allah akan memberinya. Jadi Ar-Rahman adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kita harus sadari bahwa pada asalnya Allah sebelum mengajar hamba-hambanya, Allah itu memiliki kasih sayang dulu. Jadi kasih sayang Allah itu melebihi adabnya kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan kasih sayangnya. Makanya pengajar Al-Quran itu harus memiliki kasih sayang kepada murid-muridnya. Artinya kisah
dari Syekh kita dulu pernah menjelaskan, Syekh karena belajar dengan Syekh juga adalah mufassir dan hadis, dia hafal Quran, begitu pula hafal kutub sittah Syekh Muhammad hafizahullah taala dulu, dan masya Allah sangat luar biasa sekali keilmuannya. Dan Syekh itu jarang, Syekh itu jarang ke kelas itu membawa buku, bahkan kita yang membaca kitab di hadapan kalau suruh baca, Syekh itu tidak bawa buku ataupun buku hanya bawa yang disimpan saja kita baca, tapi Syekh yang mengoreksi bacaan kita. Memang lama sekali Syekh itu, apalagi menjelaskan tafsir, menjelaskan hadis itu jarang Syekh itu membawa buku, tapi catatan di papan tulisnya itu sangat banyak. Saya pernah berkisah kepada kami, ada seorang guru pengajar Al-Quran, yang sangat syadid kepada murid-muridnya, yang sangat galak kepada muridnya, ya, syadid, galak, dan ya sudah kita bahasakan apa, guru yang kilap ya. Guru yang kilap, guru yang seperti ini ya, biasanya adalah guru-guru yang dijauhi oleh para santri, oleh para murid. Kemudian setelah itu si murid ini tidak mau belajar lagi. Pada asalnya belajar Al-Quran baik atau buruk? Pada asalnya belajar Al-Quran ini baik. Tetapi karena seorang guru seperti ini si murid ini tidak mau belajar, sudah tidak mau belajar. Kemudian murid ini melapor kepada orang tuanya. Orang tuanya menuliskan suratnya sangat singkat sekali. Suratnya hanya beberapa kalimat saja, beberapa kalimat. Kemudian diserahkan kepada syekhnya. Kemudian syekh membuka suratnya. Apa isi surat itu? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Rahman, Allah dengan kasih sayangnya yang mengajarkan Al-Quran. Dari situ syekhnya baru setelah itu sadar. Memang seorang syekh hanya diberikan hanya 2 kalimat seperti itu saja, 2 kata Ar-Rahman 'allamal Qur'an, langsung sadar. Dia langsung merubah perilaku, yang merubah kepribadiannya, yang asalnya galak kepada muridnya menjadi lebih rahmah, menjadi lebih baik. Ya Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Allah mengajar kepada Nabi Muhammad saja baik. Ya bagaimana dengan kita ini? Tetapi di sana nanti ada sisi pendidikan, bagaimana seorang guru itu harus tegas, bagaimana seorang guru itu memang harus galak, nanti di beberapa sisi, di beberapa poin, bagaimana nanti kaitannya dengan uruf di tempat tersebut, uruf di negara tersebut, atau hal-hal yang lain. Jadi itu juga ada hal-hal kaitannya. Ya bagaimana nanti guru juga menghukum galak kepada murid, itu ada tata caranya juga. Jadi pada asalnya adalah dengan kasih sayang. Yang kedua adalah unsur kesadaran dan tanggung jawab dari pendidik. Pendidik itu harus memiliki tanggung jawab dan sadar kalau dia seorang pendidik, dari untuk menentukan perkembangan anak. Ya, dari tanggung jawab ini akan menentukan perkembangan anak. 3 adalah faktor peserta didik. Ya, pendidikan itu ada faktor peserta didik. Jadi jangan hanya guru yang disalahkan ketika peserta didik itu tidak paham ataupun bandel, tidak. Jangan hanya guru ataupun pendidik yang disalahkan, tapi ada juga faktor-faktor dari peserta didiknya pribadi, dari peserta didiknya sendiri. Ada 4 konteks dalam di sini. 1, lingkungan peserta belajar peserta didik kebetulan belajar tidak terprogram. Ya. 2, lingkungan belajar di mana peserta didik belajar sengaja dan dikehendaki. Ya, belajar sengaja dan dikehendaki. Yang pertama adalah kebetulan dan tidak terprogram. Jadi kadang ada lingkungan, maksudnya tidak terprogram itu si anak, contoh seorang anak itu dibawa ke sawah, dibawa oleh ayahnya ke sawah. Ayahnya memang ya untuk anaknya supaya main-main saja. Tapi terkadang ada seorang anak, oh ternyata ayah saya ini memainkan seperti ini ya. Oh tiba-tiba dia tidak sadar, dia itu belajar. Itu kan ke sawah itu kan belajar cara ayah yang menanam, memperhatikan. Ini kan tidak sadar, kebetulan dan tidak terprogram. Dan ada juga yang sengaja dan dikehendaki. Kemudian ada sekolah di mana peserta didik belajar mengikuti program yang ditetapkan. Jadi ada faktor yang memang ditetapkan, program-program yang ditetapkan. 4, lingkungan pendidikan yang optimal. Di sekolah yang ideal di mana peserta didik dapat melakukan belajar secara aktif. Ya, secara aktif. Lagi. Nah,
Empat faktor. Yang keempat adalah faktor isi ataupun materi pendidikan. Ini seorang guru itu apa sih yang harus diajarkan? Bagaimana sih yang harus diajarkan? Makanya ada di sini adalah ada beberapa syarat pemilihan materi pendidikan. Ataupun kita sebut program ataupun kita sebut dengan kurikulum, ya program pendidikan itu. Satu, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan itu kita lihat. Yang pertama adalah sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah sesuai dengan negara. Negara itu menetapkan seperti apa tadi tujuannya. Yang ketiga, tujuan itu tujuan ma'had. Ma'had itu tujuannya kan berbeda-beda juga. Ya, tujuan ma'had itu berbeda-beda. Contohnya tujuan pendidikan Imam Bukhari yang ketika di ma'hadnya adalah dengan tahfidz. Nanti bagaimana tata cara tahfidznya? Ya, bagaimana tata cara tahfidznya. Kemudian yang kedua adalah materi harus sesuai dengan peserta didik. Maksud materi harus sesuai dengan peserta didik itu kita melihat pasarnya seperti apa. Misalkan contoh anak SMP, tata cara mengajar SMP itu seperti apa? Beda dengan SMA, beda dengan anak kuliahan. Ya, jadi harus menyesuaikan dengan materi peserta didik. Bagaimana seorang guru itu menyesuaikan dengan peserta didiknya. Kalau SMP, bagaimana tadi tata cara mengajar SMP, SMA, dan karena berbeda-beda setiap peserta didik itu. Ya, kita melihat pasarannya dan siapa yang kita ajarkan. Ya, misalkan anak kecil SD, misalkan SD 6 tahun, target 30 juz, sedangkan materi sehari Al-Quran cuma 1 jam, kan tidak mungkin. Ya, kan tidak mungkin. Harus menyesuaikan. Kalau anak SD yang mungkin hanya 1-2 juz, anak SMP 3-5 juz, selanjutnya seperti itu. 5. Faktor metode pendidikan. Nah, seorang guru itu harus punya juga metode, tata cara mendidik. Ya, tata cara mendidik supaya sekarang itu banyak metode pendidikan supaya murid itu tidak ngantuk, supaya murid itu tidak bosan, dengan bagaimana cara murid itu berkembang, bagaimana murid itu bisa aktif. Jadi bukan hanya ya ada pendidikan itu ada guru yang memang hanya metode ceramah, ada yang memang siswa yang mencari. Contoh mahasiswa itu biasanya suruh mencari, suruh meneliti. Dan juga yang memang dua-duanya harus aktif antara guru dengan murid. Selanjutnya yang keenam, faktor situasi lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, teknis, dan situasi sosio-kultural. Sudah selesai. Alhamdulillah. Untuk saat ini kita materi pendidikan tentang pengertian tentang pendidikan, dan insyaallah kita akan diskusi hari yang lainnya atau Senin lagi. Insyaallah kita akan terus mengenai hari ini. Insyaallah kalau tidak ada halangan, insyaallah kita akan diskusi lagi. Allah Ta'ala a'lam. Allah tidak ada hal yang ditanyakan didiskusikan. Kalau ada yang bisa mendapatkan ilmu dari antum juga. Fadal alaihi betul. Terima kasih atas yang disediakan. Alhamdulillah sangat menarik sekali materi hari ini. Memang dari gue penjabarannya memang cukup luas tentang pendidikan. Ini kembali sedikit ya sama sharing lah ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda mau tanyakan. Yang pertama mungkin yang pertama itu paradigma yang terjadi di masyarakat itu adalah bagaimana ilmu dibanding dengan akhlak. Paradigma itu. Kemudian faktor ilmu ini bisa sampai kepada peserta didik. Itu apakah konteksnya harus paham, gitu. Sedangkan kondisi yang terjadi di dalam lingkungan itu, tadi dikatakan intelektual peserta didik berbeda-beda. Nah, apakah harus paham sekali atau bagaimana? Kemudian yang ketiga itu pertanyaannya, bagaimana caranya ilmu melalui dengan nilai-nilai kebudayaan. Sekarang kita tahu sendiri kebanyakan yang terjadi di masyarakat ini adalah kebudayaan itu selalu berjalan yang berbeda dengan syariat agama. Demikian itu. Kalau tertarik nanti menjawab dulu.
Gimana jawab yang kedua tadi, ternyata perbedaan intelektual seorang peserta didik itu berbeda-beda. Bagaimana tata cara menyampaikan ilmu, kemudian apakah ilmu itu harus 100% tersampaikan ataupun setengahnya, ataupun bagaimana. Yang pertama ini adalah tadi murabbi secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang pemilik Allah. Jadi kita harus sadar bahwa Allah itu pemilik para santri. Allah lah yang menciptakan para santri. Jadi tumbuh kembangnya pada asalnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh kembang intelektual segala sesuatu yang mereka miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu itu jika disampaikan dengan hati akan masuk juga ke dalam hati. Ilmu itu jikalau disampaikan dengan ikhlas akan masuk dengan keikhlasan juga. Ilmu itu jikalau disampaikan dengan lapang dada akan disampaikan juga dengan lapang dada. Jadi yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Ikhlas itu adalah membersihkan hati daripada keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tentunya seorang pendidik kita mengajar itu butuh gaji, tunjangan atau fasilitas yang lainnya. Tapi hal yang pertama adalah ikhlas. Bagaimana kita membersihkan hati, bagaimana hati kita itu bersih, bagaimana hati kita itu bersih dari segala sesuatu yang bersifat dunia. Karena kata para ulama, sesuatu yang pada asalnya adalah yang harus disampaikan dengan ikhlas atau ilmu agama yang dicampuri dengan dunia itu akan merusak peserta didik. Maksudnya baik itu merusak akhlaknya atau merusak pengetahuannya atau merusak cara berpikirnya. Bagaimana kita terus membersihkan hati, membersihkan diri dengan ikhlas menyampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya dari sisi intelek, santri itu tidak harus menerima semuanya karena setiap peserta didik itu berbeda. Kemudian sekarang kita ini dipermudah dengan apa? Dengan adanya nilai KKM. Nilai KKM itu sudah mempermudah guru dan peserta didik. Ada yang KKM itu sudah mempermudah guru dan peserta didik. Tapi peserta didik itu tidak mesti mencerna seluruh pelajaran matematika harus nilainya bagus, kemudian pelajaran syar'i juga tidak semuanya harus bagus. Tapi bagaimana seorang guru itu mengarahkan santri itu pada potensi yang memang dia bisa dikembangkan di situ. Contoh dalam intelektual itu ada sekitar 7 sampai 8 faktor intelektual. Intelektual itu adalah ada intelektual yang bersifatnya sosial. Santri itu mungkin tidak memahami pelajaran tapi sosialnya bagus, berbicaranya bagus. Misalkan dia dalam pelajaran itu nilainya 6, nilai 5, tapi ketika bicara di depan kok materi tersampaikan materi tersampaikan, tapi ketika tulisan kok nggak bisa gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa. Kemudian di sosialnya bisa jadi tidak mengerti pelajaran tapi bergaul dengan temannya bagus seperti itu. Kemudian ada hal yang lainnya. Intelektual itu ada memang intelektual dari secara musik, ada kalau secara umum secara intelektual bagaimana seorang sambil memahami tanda nada musik. Intelektual secara matematika, memahami matematika, logika matematika itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya ada santri yang mungkin tidak paham ilmu syar'i, tapi ilmu syar'inya belum paham, tapi ilmu umumnya bagus. Bagaimana seorang guru itu mengarahkan supaya potensi di ilmu umumnya bagus, tapi dia tetap menerapkan ilmu syar'i tidak keluar dari koridor syar'i. Jadi seorang peserta didik itu yang minimalnya kepada seorang santri itu bisa menerapkan kaidah ilmu, sehingga ketika guru itu menerapkan kaidah ilmu, nanti santri yang akan memilih. Misalkan guru mengajarkan fikih, akidah, tafsir dan segala macamnya, tapi nanti santri itu akan memilih sendiri. Maksudnya memilih itu tidak misalkan nilai yang lain 0. Maksudnya nanti dia itu akan menjadi, misalkan saya contohnya sepertinya ke tajwid, ke tahsin. Dia itu akan terus lebih bersemangat di situ. Saya ini contohnya ke nahwu, akan lebih di nahwu di situ. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan seorang peserta didik. Kalau mendukung, namanya mendoakan, mendukung, kemudian mendoakan, mendukung itu boleh-boleh saja.
Tapi untuk memaksa itu jangan, tidak boleh. Ya makanya tadi ada keringanan dalam apa? Ada keringanan di nilai KKM zaman sekarang ini. Di nilai KKM ini juga jadi agak bagus, agak standar dengan pondok supaya anaknya juga tidak malu-malu amat, gurunya juga tidak malu-malu amat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya apa berkaitan yang ketiga dulu dengan sosial dengan kebudayaan masyarakat dengan kebudayaan masyarakat. Oh yang kedua dulu tadi yang kedua misalkan contoh kalau kita berkata dengan ulama contoh Ibnu Katsir itu terkenal dengan apa? Tafsir kan? Ibnu Katsir itu terkenal dengan tafsirnya. Kemudian Syekh Al-Albani terkenal dengan apa? Hadis. Ini terkenal dengan hadisnya. Bukan berarti Syekh Al-Albani itu tidak memahami fikih, tidak memahami tafsir, tidak memahami kaidah-kaidah usul, tidak memahami bahasa Arab. Ya, itulah Ibnu Katsir bukan tidak paham dalam ilmu sejarah, tidak paham dalam ilmu fikih dan yang lainnya. Tapi memang dia fokus di situ. Dia ilmu Katsir itu mempelajari semuanya. Tapi ada yang memang dia fokus di situ. Ya, begitu kalau seorang guru kan kita tidak bisa juga mengajarkan semuanya. Sama 1-2 pelajaran yang kita bisa ajarkan sisanya tidak bisa. Ada kaidah yang bagus. Khudh min kulli syai' kulla syai' wa khudh kulla syai' min kulli syai'. Khudh min kulli syai' kulla syai' wa khudh kulla syai' min kulli syai'. Nah, intinya beginilah. Kalau kita belajar, kita pelajari dulu semuanya. Ya, belajar kaidah, belajar fikih, belajar akidah, belajar tafsir, kita belajar matematika, kita belajar semuanya. Tapi ketika kita belajar kaidah, semua pelajaran kita pelajari, ada satu yang memang kita itu memang fokus di situ dan ahli di situ. Ya ada satu yang memang dia fokus, misalkan sudah belajar semuanya, tapi ternyata contohnya di matematika, jadilah ahli jadilah satu ahli matematika, benar-benar ahli dalam bidang matematika. Hanya dulu begitu pula satu itu harus dituntut, maksudnya dituntut untuk mempelajari semuanya. Ya, tapi ada hal-hal yang memang mereka juga keterbatasan dalam dari segi kebudayaan masyarakat. Ya, kebudayaan itu kita lihat saja apakah kebudayaan itu bertentangan dengan syariat ataupun tidak. Kalau kebudayaan berkaitan dengan masyarakat yang memang berkaitan dengan pelanggaran syariat, berkaitan dengan bid'ah, itu adalah hal yang ditinggalkan. Dan sebaiknya anak-anak itu dari kecil itu sudah meninggalkan. Kalau misalnya ada yang sudah kenal sunnah, yaitu sebaiknya ditinggalkan saja. Ya, adapun kebudayaan yang memang tidak berkaitan, yang memang tidak melanggar syariat. Ya, contohnya pakai batik itu kan kebudayaan berkaitan bertentangan dengan syariat, tidak Islam, batiknya tidak ada gambar-gambar, itu kan kebudayaan. Begitu pula ya masalah pendidikan. Contoh pendidikan yang berkaitan dengan budaya, seperti di SMA itu ada tari, menari, ada nyanyi, itu kan bertentangan dengan syariat. Itu kalau misalkan di umum ya biasa saja, ya tidak dapat nilai, ya itu berarti dia resiko. Ya contoh teman anak ada teman dia di SMA, tapi dia pun sudah kenal sunnah, dia kalau misalkan disuruh nyanyi ya nyanyi sebisanya saja. Ini sebisanya tanpa alat musik. Kemudian gurunya bilang, kok gini ya, saya bisanya kayak gitu, saya bisanya kayak gitu pak. Sudah dia disuruh nyanyi, nggak bisa kayak joget-joget, sudah. Coba misalkan, ya, tolong tugaskan saya tugas yang lain saja. Saya memang nggak boleh kayak gitu. Ataupun dia laporan kepada orang tuanya ketika ada pelanggaran syariat situ, orang tuanya datang. Yang jelas peminta saya tidak menjelaskan panjang lebar syariat. Yang dulu juga tidak akan. Yang mungkin bicara saya, mohon maaf saya. Yang kalau saya tahu mungkin tidak boleh, karena saya tugas yang lain saja sudah selesai kan. Jangan sampai orang tua itu menceramahi gurunya. Ya dapat juga kalau menceramahi gurunya. Kebudayaan itu dicerna saja. Kebudayaan yang memang bagus. Contoh di Indonesia, hal yang memang tidak disadari budaya Indonesia, orang-orang Indonesia itu asalnya adalah akhlaknya baik. Itu budaya Indonesia asalnya. Orang Indonesia itu asalnya pakaian yang tertutup. Itu asalnya adalah budaya orang Indonesia. Walaupun datang Hindu Buddha, pada saat itu orang Indonesia itu sudah tertutup, walaupun akhwat-akhwatnya perempuan-perempuannya tidak menggunakan jilbab. Contoh suku Baduy itu kebudayaannya pakaian hitam,
hitam-hitam, tapi celananya apa? Cingkrang. Itu kan sudah kebudayaan. Seandainya dia tahu syariat ataupun sunnah, dia akan mendapatkan pahala. Dan secara global dicerna saja hal yang berkaitan dengan budaya. Yang terakhir, yang nomor satu, paradigma masyarakat ilmu itu harus disertai dengan amal. Dari akhlak, akhlak ataupun amal, yaitu berkaitan dengan itu seorang itu berbeda. Ya, ada yang memang dia itu punya ilmu, kemudian tapi akhlaknya dia punya ilmu, tapi hablum minan nasnya itu tidak baik. Ada juga yang tidak punya ilmu, tapi akhlaknya baik, hablum minan nasnya itu baik kepada masyarakat. Begitu pula ada yang punya ilmu, tapi hablum minallah yang belum baik. Hablum minallah belum baik, tapi hablum minan nasnya itu baik. Dan juga yang punya ilmu, hablum minallahnya baik kepada Allah, tapi kepada manusia itu sudah gibah, ya, ataupun hal-hal yang lain. Ada masalah ini adalah masalah yang memang harus diselaraskan, Bagusnya orang menuntut ilmu, karena orang menuntut ilmu dulu, ya, orang menuntut ilmu baru setelah menuntut ilmu itu akan menjadi akhlak yang baik. Karena kalau kita bicara ada guru sebelum ilmu, ya, ada guru sebelum ilmu itu memang perkataan yang besar, perkataan yang bagus. Tapi bagaimana dia mendapatkan akhlak yang baik? Mendapatkan akhlak yang baik itu dengan duduk di majelis ilmu. Ya, mendapatkan ada akhlak yang baik dengan di majelis ilmu. Dan begitu pula tugas seorang orang tua, ya, adalah mengajarkan hal-hal yang baik, mencontohkan. Karena itu anak itu mencontoh orang tuanya, mencontoh akhlaknya. Biasanya orang tua yang pembisnis, biasanya anak juga pembisnis, biasanya orang tuanya dokter, biasanya dokter juga, biasanya. Ya, begitu pula guru, ya, guru itu yang akan menjadi pembawaan seorang anak itu ke rumahnya seperti apa, apakah ilmunya diamalkan atau tidak. Ya, soal guru itu adalah dikubu dan ditiru. Sebaik-baik pendidik, manusia sebaik-baik pendidik adalah Rasulullah SAW. Dan seorang murid itu biasanya mirip dengan gurunya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kedermawanannya mirip dengan Rasulullah SAW, karena gurunya siapa? Gurunya Rasulullah. Umar bin Khattab, kekuatannya, ketegasannya mirip dengan Rasulullah SAW. Ya, begitu pula siapa? Zaid bin Sabit. Kemudian para penghafal Al-Quran yang lainnya, hafalannya kuat, hafalannya kukuh. Gurunya siapa? Gurunya Rasulullah SAW. Imam Syafi'i, gurunya siapa? Imam Malik. Ya, Imam. Ya. Imam Syafi'i itu gurunya Gurunya adalah Imam Malik. Dan Imam Syafi'i menjadi imam juga. Itu mirip dengan gurunya. Ya, berarti kalau misalkan seorang anak didik itu akan mirip dengan gurunya, berarti yang harus diperbaiki yang pertama adalah dari gurunya, dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memperbaiki diri kita sehingga murid-murid kita itu tidak mengikuti jejak-jejak keburukan kita. Begitu pula orang tua tidak harus mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak supaya anak-anak tidak berperilaku buruk. Dan kegiatan di masyarakat juga sebaiknya kalau ada hal-hal yang buruk, orang tua itu menahan anaknya. Adapun dalam sisi pada masyarakat, seorang itu pendidikannya tinggi, harus berilmu, itu memang sudah hal yang masyhur, sesuatu yang memang harus ya kita akui. Pada di masyarakat itu adalah hal yang diakui, baik itu pendidikannya umum, tapi tidak kayak mulutnya tidak seperti orang yang sekolah. Ya, baik orang yang mau pendidikannya umum ataupun syar'i, itu pada lingkungan masyarakat orang yang berilmu dan berakhlak itu harus kita terima juga. Dan itu memang hal-hal yang memang saling berkaitan. Allah a'lam. Allah a'lam. Itu mungkin bisa jawab hal yang lain, mungkin bisa menjawab khotbah atau tadi ada tambahan dan yang lain, ada hal yang diperlukan tidak ada. Tidak ada yang bisa menyampaikan tentang orang tapi dan ada mungkin kita tidak tahu mana orang yang paham sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang ingin hidup
bersama-sama bersama antum lumayan mendapatkan bagian di sini di PBS ini. Semoga kita juga saling belajar bersama-sama. Kalau ada hal yang lain nanti kita bisa diskusikan aja, atau kalau ada hal yang memang kita setuju dengan apa yang disampaikan nanti bisa didiskusikan di luar majelis ini. Kemudian datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dari anak pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni anak maupun semuanya. Allah